Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran bumi itu ada sejak kapan ya? Kayak maksudku gini loh, bumi itu ada sebelum ada manusia kah? Maksudnya atau bahkan sebelum dinosaurus ada? Nah, aku tahu nih sekarang. Jawabannya ada di ilmu geologi. Jadi, geologi itu mempelajari struktur komposisi dan sejarah bumi lewat lapisan batu-batuan. Nah, jadi batu-batuan itu ilmu bisa tahu umur bumi dan tahapan perkembangannya. Nah, zaman-zaman itu dibagi dalam yang namanya skala waktu geologi. Itu adalah pembagian waktu dari awal terbentuknya bumi sampai sekarang. Dan dibagi berdasarkan perubahan besar yang terjadi di permukaan bumi, kehidupan yang ada, dan jenis bebatuan yang terbentuk. Oke, kita mulai dari zaman yang paling tua dulu. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum. Ini zaman yang dimulai sekitar 4.500 juta tahun yang lalu, Gre. Jadi bener-bener awal-awal mula bumi terbentuk lah. Oh gitu. Waktu itu kondisi bumi masih sangat panas. Sering terjadi letusan gunung api dan atmosfernya belum ada oksigen. Kulit bumi pun mulai terbentuk dari batuan beku yang dingin pelan-pelan. Betul, dan kehidupan di zaman Arkaikum itu masih sangat sederhana. Cuma berupa organisme bersel satu, seperti bakteri dan ganggang biru hijau atau yang disebut cyanobacteria. Ini sangat penting karena mereka mulai membuat oksigen melalui fotosintesis primitif. Kita lanjut aja ke zaman yang kedua, yaitu Proterozoikum. Dari sekitar 2.500 juta sampai 540 juta tahun yang lalu. Jadi di sini itu bumi lebih stabil, atmosfer perlahan punya oksigen, dan laut udah terbentuk lebih luas. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kehidupan mulai berkembang jadi lebih banyak yang kompleks nih. Muncul organisme bersel banyak kayak ganggang multiseluler dan bahkan laut primitif. Nah, batuan yang terbentuk di zaman ini kebanyakan dari batuan sedimen dan metamorf. Proterozoikum juga disebut sebagai zaman Prakambrium karena sebelum zaman Paleozoikum. Walaupun masih belum ada hewan-hewan besar, tapi zaman ini merupakan fondasi yang penting untuk kehidupan kompleks selanjutnya. Nah, kita masuk ke zaman yang paling seru, yaitu Paleozoikum. Paleozoikum itu artinya kehidupan purba. Ini dari 540 sampai 250 juta tahun yang lalu. Di sini nih muncul berbagai invertebrata laut, ikan, dan tumbuhan darat. Seru banget ya, Gre, kayaknya ya. Betul banget nih. Dan terjadinya juga revolusi besar di kehidupan di laut. Triliun jenis makhluk laut mulai bermunculan nih. Terus berevolusi jadi hewan bertulang belakang dan di daratan. Mulai ada tumbuhan berpemuluh dan serangga. Tapi di akhir zaman Paleozoikum terjadi kepunahan massal terbesar yang pernah ada. Lebih dari 90% spesies laut dan darat punah. Ini memisahkan era itu dan zaman yang akan datang. Nah, setelah itu muncul Mesozoikum, yaitu dikenal sebagai zaman dinosaurus. Siapa nih yang suka dinosaurus? Rentangnya itu dari 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, terus di Mesozoikum, bumi mulai punya iklim yang lebih stabil nih, dan mulai muncul reptil besar termasuk dinosaurus, serta burung dan mamalia yang kecil nih. Tumbuhan berbunga juga mulai bermunculan, teman-teman. Tapi di akhir zaman ini terjadi lagi bencana besar, yaitu tumbukan meteor di Meksiko yang membuat dinosaurus punah. Kepunahan dinosaurus membuat mamalia berkembang pesat setelahnya. Nah, zaman yang terakhir nih, sayang banget udah terakhir, yang paling dekat ke kita, Kenozoikum. Dari 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang, disebut juga zaman kehidupan baru. Lalu mamalia berkembang sangat pesat banget nih. Munculnya kera besar, lalu berevolusi jadi manusia purba. Di bagian akhir zaman ini kita ke kala quarter yang terbagi jadi Pleistocene dan Holocene.
Pleistosen itu zaman es. Manusia mulai berburu, membuat alat dari batu, dan hidup berkelompok. Lalu masuk ke dalam zaman Holocene. Iklim mulai stabil, manusia mulai bercocok tanam, membuat peradaban, dan lahirlah sejarah. Nah, Kenozoikum itu terbagi menjadi dua, ada tersier dan kuarter. Tersier itu di mana mamalia berkembang pesat, iklim semakin stabil, serta primata termasuk nenek moyang manusia mulai muncul. Dan kuarter itu ada Pleistosen dan Holocene seperti yang sudah dijelaskan oleh Petra. Jadi intinya kesimpulannya pembagian zaman prasejarah itu menurut geologi itu kayak baca buku sejarah yang ditulis di batu ya. Iya, betul banget nih. Tapi tiap zaman itu punya ciri khas tersendiri nih, Angel. Dari panas yang banget, terus laut yang mendominisasi, dinosaurus yang raksasa, dan yang terakhir sampai pada akhirnya manusia. Hai teman-teman, hari ini aku dan Tristan bakal ngejelasin tentang zaman prasejarah menurut arkeologi. Nah, jadi zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Untuk tahu apa yang terjadi di masa itu, para arkeolog meneliti, menggali petunjuk dari fosil, alat-alat batu, tulang, hingga lukisan-lukisan gua. Arkeologi adalah ilmu yang meneliti peninggalan benda-benda kuno untuk mempelajari kehidupan manusia zaman dulu. Dengan bantuan teknologi seperti carbon dating, arkeolog bisa menaksir usia benda hingga puluhan ribu tahun. Nah, zaman prasejarah itu dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikium, dan Neolitikum. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua ini dimulai sekitar 2,5 juta tahun lalu hingga 10.000 sebelum Masehi. Manusia hidup secara nomaden, bergantung pada berburu dan meramu. Mereka tinggal di alam bumi terbuka atau gua. Nah, alat-alatnya terbuat dari batu kasar yang belum diasah, seperti kapak genggam dan alat serpit. Contohnya bisa kalian temukan di daerah Ngandong, tepatnya di Jawa Timur. Lanjut ke zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, berlangsung sekitar 10.000 hingga 4.000 sebelum Masehi. Di masa ini manusia mulai tinggal lebih lama di satu tempat, terutama di dekat sungai atau gua. Nah, mereka sudah mulai mengenal perahu dan membuat alat-alat dari tulang, dan bahkan membuat lukisan gua. Salah satu penemuan terkenal ada di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Lukisan tangan dan hewan yang usianya lebih dari 40.000 tahun lalu. Menariknya, di masa ini juga ditemukan Kojaken Mondinger, tumpukan sampah dapur berupa kulit kerang dan tulang berulang yang menunjukkan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, terakhir zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Ini sekitar 4.000 hingga 2.000 sebelum Masehi. Jadi masa perubahan besar, manusia sudah mulai bercocok tanam, beternak, serta menetap di desa. Alatnya sudah diasah halus, contohnya kapak lonjong dari Papua dan kapak persegi dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Bahkan muncul sistem kepercayaan dibuktikan dari cara penguburan jenazah yang lebih teratur. Di Indonesia juga dikenal zaman Megalitikum, saat manusia membangun bangunan dari batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Ini menunjukkan sudah ada struktur sosial dan kepercayaan terhadap roh leluhur. Jadi zaman prasejarah bukan sekedar tentang manusia purba, tapi juga awal dari budaya, teknologi, dan kepercayaan yang berkembang sampai sekarang. Nah, dan lewat arkeologi kita bisa menyusun potongan-potongan sejarah yang tidak tertulis itu. Masa lalu bukan sekedar cerita, tapi fondasi di peradaban. Lalu ada zaman logam. Ini zaman yang terjadi setelah zaman batu berakhir. Di Indonesia kira-kira mulai sekitar 500 sebelum Masehi. Yang pertama, ada zaman tembaga. Ciri khasnya adalah logam tembaga mulai dilebur, tapi di Indonesia kurang berkembang. Lebih banyak ditemukan di luar, seperti Vietnam dan Thailand. Lalu ada zaman
Perunggu ciri-cirinya adalah alat lebih kuat dan awet. Lalu manusia mulai mengenal teknik cetak logam dan contoh alatnya adalah nekara, kapak corong, dan arca perunggu. Lalu zaman besi sekitar 300 Masehi, ciri khasnya adalah alat makin tajam dan kuat. Manusia mulai bisa buat alat pertanian dan senjata, serta perkembangan masyarakat semakin maju. Contoh alatnya seperti pisau atau cangkul.